Mbak Jenis, Mbak Akila, Mbak Askia, Eren, Mbak Azza, Mbak Gendis, Mbak Elsa, Mbak Kesha, Mbak Alia, Mbak Husna. Izin. Oh iya, izin ya hari ini. Kenapa Mbak izinnya? Oh iya, ada latihan LCTP ya. Oke. Mbak Naya, biar tambah semangat ya, biar bisa fokus coba berdiri dulu. Konsentrasi dimulai. Mundur. Oke. Kita tes dulu. Maju. Yes. Kiri. Kanan. Mantap. Yuk langsung ya. Maju. Mundur. Oke. Kiri. Kanan. Mantap. Langsung yang kedua ya, dua perintah ya. Maju kanan. Sebelum kita mulai untuk pembelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Doa. Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Silakan semua alat tulis bukunya bisa dikeluarkan ya, disiapkan. Hari ini kita akan belajar tentang literasi dan etika kecerdasan artifisial. Nah, ada yang pernah mendengar kecerdasan artifisial itu? Pernah mendengar enggak? Belum, masih asing. Berarti nanti kita akan belajar di sini ya tentang apa toh kecerdasan artifisial, atau biasanya kita sebutnya itu AI. Kalau AI sering dengar? Sering. Nah, berarti pernah mendengar ya AI ya, gak asing ya? Nah, nanti kita ya hari ini pagi ini kita akan mempelajari AI ya, dengan tujuan pembelajarannya yaitu memahami konsep dasar AI yang pertama, yang kedua mengetahui cara kerja AI secara sederhana. Jadi kita nanti akan belajar bagaimana tuh AI itu bekerja seperti itu. Memahami manfaat dan resiko penggunaan AI. Nah, jadi AI juga punya resiko ya. Mengembangkan kesadaran etika dalam berinteraksi dengan AI, dan terakhir mampu menganalisis konten yang dihasilkan AI secara kritis. Ini nanti tujuan pembelajaran yang akan kita capai ya, dalam pembelajaran AI ini. Nah, selanjutnya, kalian tadi AI pernah mendengar? Pernah. Kalian pernah menggunakan ChatGPT? Pernah. Sering? Sering. Buat apa? Belajar. Nah, Google Translate? Nah, coba ceritakan Mbak Eren penggunaan ChatGPT. Biasanya bagaimana tuh cara kamu menggunakannya? Tinggal buka, download,
atau ditonton atau bagaimana? Ditonton dulu. Oh, itu pakai aplikasi tadi ya. Terus cara kamu katanya buat belajar nanti gimana? Bisa. Tapi kamu masukkan kata kunci ya. Sesuai apa? Sesuai keinginanmu atau sesuai ChatGPT-nya? Oh iya. Berarti kamu mengetik ya sesuai keinginanmu yang tampil biasanya sesuai nggak yang pernah menggunakan ChatGPT? Coba. Sesuai apa yang kalian ketikkan? Nah, jadi ChatGPT itu termasuknya adalah AI ya, penggunaan kecerdasan artifisial. Sama halnya dengan Google Translate itu juga menggunakan teknologi AI. Ya. Jadi AI itu bisa berpikir ya seperti seolahnya manusia seperti itu. Jadi dia bisa diajak bertanya jawab, diajak diskusi, diminta untuk membuat gambar, video ya. Sekarang yang baru tren itu ganti wajah ya, swab namanya, swab face ya, wajah si A ganti dengan wajah si B seperti itu. Nah, itu kegunaan dari teknologi sekarang, kemajuan teknologi sekarang ya, semakinnya AI. Nah, jadi kalian yang pernah sering kali menggunakan ChatGPT, kira-kira sudah punya gambaran kecerdasan artifisial atau AI itu bagaimana sih? Ada yang bisa memberikan tanggapan? Mbak Isya? Menurutmu, yang setahu aja. Kecerdasan teknologi, oke. Mbak Kisya? Kecerdasan yang diprogram buat membantu manusia. Oke, kecerdasan yang diprogram untuk membantu manusia. Yuk kita buka. Nah, apa itu kecerdasan artifisial? Ya, jadi benar ya yang disampaikan Mbak Isya dan Mbak Kisya tadi ya, kecerdasan ya, teknologi atau kecerdasan program ya. Bisa kita simpulkan AI adalah program komputer yang dirancang untuk berpikir dan belajar seperti manusia. Jadi AI itu benar teknologi ya, dirancang untuk berpikir sama halnya seperti manusia, seperti itu. Itulah AI. Nah, ini seperti ini ilustrasinya. Kecerdasan manusia versus dengan kecerdasan buatan. Ini otak manusia, ya. Dia punya saraf-saraf ya yang menghubungkan antara satu dengan yang lain, banyak sekali sarafnya. Ya, sedangkan kecerdasan artifisial buatan itu berupa seperti microchip kecil kayak gitu. Itu juga dihubungkan dengan jalur koneksi-koneksi yang kecil seperti saraf manusia juga. Makanya dia bisa seperti manusia dalam mengoperasikan teknologinya. Nah, dalam keseharian ya pasti kita nggak lepas nih, apalagi kemajuan teknologi yang sering kalinya kalian menggunakan gadget, HP, ya. Apalagi di WA itu sudah ada yang namanya Meta AI, ya toh? Dan ada fiturnya kan. Nah, mungkin gini seperti Google Assistant ya, pernah menggunakan, biasanya yang dulu trending tuh halo Google kayak gitu, pernah lihat toh, pernah dengar ya? Nah ya halo Google kayak gitu kan, kita berbicara, bahkan ada yang video viral anak bocah SD itu tebak-tebakan dengan Google seperti itu, 1+1 dijawab 2 ternyata salah, ternyata dia jawabannya seperti jawaban yang candaan ya, dulu pernah viral. Nah, Netflix atau Spotify, nah IG udah punya semua toh? Nah itu selfie pakai filter gak? Iya. Iya toh pakai filter. Jadi mereka mengenali wajah dan menambahkan
diberi banyak sekali materi dari mapel IPA, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika dan sebagainya. Seperti itu sendiri materi sekian banyak. Satu mapel itu punya beberapa materi toh. Ya. Sama halnya juga AI, dia diberi banyak sekali data-data. Ya. Jadi semisalkan ribuan gambar kucing, jadi dia bisa dikasih data ribuan gambar kucing dari segala bentuk, segala jenis warna, ras, seperti itu, besar kecilnya, ya, anak-anak ataupun dewasa, dia dikasih datanya. Baru algoritmanya dia membaca, ya, menggunakan aturan algoritma untuk mengenali pola dari data tersebut. Jadi dia mengenali, oh kucing itu punya bagian telinga yang bagaimana, oh telinganya runcing, ada kumisnya, ada matanya, seperti itu. AI bisa mengenali gambar kucing baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Jadi semisal dikasih data kucing Angora, misal Angora dari putih, mungkin ada yang warna kuning atau apa kayak gitu ya, dari yang mungkin kucingnya agak sehat, mungkin ada yang kurang sehat seperti itu, atau mungkin juga yang anak-anakannya kucingnya itu atau yang udah dewasa kayak itu. Nah, dia nanti akan bisa dikasih gambaran kucing yang baru spesies baru, dia akan mengenali oh ini juga kucing karena algoritmanya sama, telinganya kucing, punya kumis, ada mata, ada ekor, kakinya 4. Ya. Mungkin sampai sini bisa dimengerti? Bisa. Selanjutnya, dalam AI ya, data itu penting. Kenapa penting? Ya, karena data itu merupakan seperti makanan ya, makanan bagi AI. Semakin banyak data yang dikasihkan ke AI, maka beragam data atau macam-macam data yang dikasihkan, maka AI-nya akan semakin pintar. Mungkin di awal dulu ya, dalam AI ya, itu sangat mempengaruhi hasilnya. Jadi kita analogikan seperti buah apel ya, yang terjadi ini buah apel yang bagus, yang masih fresh, sama buah apel yang busuk. Seperti itu, dalam satu keranjang itu isinya busuk sama yang fresh. Pasti hasilnya bagus yang fresh atau yang fresh hasilnya fresh atau busuk? Fresh. Kalau yang busuk? Busuk. Ya. Seperti analoginya ini. Jailbreak in, jailbreak out. Jika data yang dimasukkan salah, hasil yang diberikan AI juga akan salah. Seperti itu. Selanjutnya, kualitasnya bisa menjadi bias atau menimbulkan prasangka. Jika data pelatihan hanya berisi satu kelompok, satu lingkup aja, AI bisa menjadi bias dan tidak adil. Contohnya itu karena apa? Karena data yang diterimanya itu belum banyak atau belum beragam. Nah, ini analoginya. AI juga memberikan manfaat dan dampak ya, terutama untuk masyarakat, untuk kita. Ya, dampaknya apa? Untuk positif itu banyak sekali kalau kita gunakan dalam data yang positif. Ya. Kalau mungkin di lingkup kerja bisa meningkatkan efisiensi kerja, misalnya waktu di pabrik ya. Sekarang ini sudah banyak sekali mesin-mesin di pabrik itu menggunakan tenaga robot seperti itu. Jadi lebih ke otomatis. Ya. Membantu diagnosis penyakit di dunia medis. Nah, ini juga di dalam bidang kedokteran itu juga membantu ya dalam mendiagnosis penyakit. Teknologi AI yang mengarah untuk karya seni. Jadi kita bahkan membuat lirik lagu pun itu bisa, membuat nada lagu juga bisa. Nah, selain sisi positif, tentunya akan memiliki dampak yang negatif. Iya, dampak negatif. Dampak negatifnya apa? Mungkin diantaranya ya, karena pekerjaan tadi pabrik sudah diambil alih oleh robot, makanya diantaranya bilang beberapa jenis pekerjaan karena terjadi otomatisasi tadi. Potensi penyalahgunaan seperti penyebaran informasi palsu. Nah, ini deepfake, ini banyak sekali sekarang di media sosial perkembangan. Ya, yang sekarang lagi rame itu adalah pemain sepak bola yang diedit
dengan biasanya ini kaum perempuan ya, diedit entah itu jalan bareng, gandengan atau dan sebagainya. Ini yang baru rame diperbincangkan karena penyalahgunaan teknologi AI ini. Privasi terancam ya, penyalahgunaan data. Jadi terkadang data-data kita yang kita masukkan ke AI, foto atau mungkin data-data pribadi kita itu bisa kadang digunakan AI dalam menerjemahkan ke orang lain ketika menggunakan. Seperti hanya tadi kan, nah dalam penggunaan AI itu juga punya etika, jadi nggak anggar-anggar dipakai, harus ada etikanya. Ya, sebagai pengguna harus memiliki tanggung jawab etis, ya, harus bertanggung jawab. Ya. Salah satunya apa? Mungkin tanggung jawab pengembang itu memastikan AI adil. Adil itu dalam tadi ya, memasukkan data-data itu jangan hanya satu kelompok saja, satu ras saja, tapi menyeluruh agar yang ditampilkan datanya tidak bias, transparan dan tidak merugikan. Maksudnya transparan itu hasil sumbernya itu apa atau dari mana itu harus bisa menampilkan. Ada itu ada beberapa AI yang menekankan hak cipta, jadi nggak boleh dikomersialkan. Tidak bergantung sepenuhnya pada AI ya. Jadi boleh kita menggunakan AI asal dengan tujuan yang jelas, ya, ada manfaatnya. Ya. Tapi kita jangan sepenuhnya bergantung pada AI karena AI juga rawan melakukan kesalahan. Jadi pada AI itu punya persoalan-persoalan dan tantangannya ya. Ya seperti tadi, salah satunya bias dan diskriminasi ya. AI biasanya memperkuat prasangka yang ada di masyarakat jika data latihannya bias, karena data bisa saja tidak adil dan salah. Ketergantungan pengguna menjadi terlalu bergantung dan kehilangan kemampuan berpikir kritis, jadinya malas berpikir, ya malas konsentrasi karena sudah ngandung AI ya wis lah gampang kayak gitu kan. Privasi data dan keamanan. Nah ini data pribadi kita bisa disalahgunakan bahkan untuk pelatih AI. Ini yang sangat krusial ya. Hoax dan penyalahgunaan. Jadi berita palsu, propaganda. Nah ini juga bisa menjadi ancaman dalam penggunaan AI yang tidak sesuai tujuan. Kalian bentuk kelompok ya, boleh langsung depan belakang, silahkan bisa posisinya langsung dibalik ke belakang seperti itu dan saya gunakan untuk menjelaskannya. Mungkin materi tadi ada yang mau ditanyakan dulu yang sudah saya sampaikan? Tidak? Sudah siap untuk mengerjakan LKPD? Sudah. Oke, silakan. Jadi LKPD-nya nanti ya kalian akan saya tiap kelompok itu punya bahan diskusi masing-masing ya. Ada yang berupa menganalisis konten AI berupa teks, artikel, gambar, suara atau video yang dibuat AI. Nanti kalian akan menganalisis ya. Sebelumnya saya ya kita mengeksplor lebih. Bisa dibuka dulu, login dulu ya Chromebook-nya. Jadi LKPD-nya ini ya, saya memberikannya presentatif
Di LKPD ini sudah ada data ya, data yang referensi untuk kalian analisis. Ya, nanti di di internet itu bisa kalian sebagai referensi lain. Oke, bisa langsung dikerjakan. Di situ sudah ada referensinya ya. Untuk video yang berupa video dan suara nanti akan saya putarkan di depan. Ya. Bisa pakai ya. Gimana? Iya, bisa disertakan data TPS-nya. Oke, sudah selesai semua pembelajaran diskusinya. Silakan ya. Kelompok 4. Ya, kelompok 4 coba maju untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 4 orang. Saya Azila, saya Naya, saya Naila, saya Azem. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini kami menganalisis gambar laut terbentang di tengah kota. Pertanyaan pertama, apakah konten tersebut real buatan manusia atau buatan AI? Jawabannya adalah buatan AI. Selanjutnya, Yang kedua, apa ciri-ciri yang membuat kalian yakin? Ciri-cirinya yaitu gambar tidak masuk akal, pola warna yang aneh, dan duduk di area yang tidak seharusnya, serta kesalahan mesin. Apa disebut seseorang resikonya yaitu menyesatkan, bisa dipakai untuk beberapa kerja. Selanjutnya adalah bagaimana sifatnya bisa dalam menangani konten tersebut. Sifatnya adalah tulisan penyelenggaraan interaksi gambar AI, contohnya si AI.com. oke. Jadi gambarnya ini tadi ya dianalisis dan diamati ya, paus kok terbang di tengah kota. Menurut kalian masuk akal nggak? Ya. Itu jawaban kalian adalah hasil AI. Oke, karena tidak pada tempatnya. Dan jika disalahgunakan bisa menimbulkan suatu hal yang propaganda. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan untuk kelompok 4? Ya. Sudah cukup jelas? Ya. Oke, boleh diakhiri. Yang
Suaranya ini ya. Nah, Nomor 1, apakah komen tersebut real, manusia, atau buatan AI? Menurut kami, video yang ditampilkan adalah AI. suara yang dihasilkan adalah suara AI. Oke, selanjutnya Suara tidak realistis dan salah satu. Maksudnya ketika emosi kurang natural tidak seperti manusia. karena apa Mbak? Kenapa kalian yakin? Karena suaranya Kurang realistis. kurang realistis, terus kaku, terus Emosi datar. emosinya datar. Kalau suara manusia emang gimana? Lebih luas. Lebih luas. Terus enggak kaku. Oke. Bisa bedakan ya. Selanjutnya Yaitu kita bisa terkena penipuan, pencemaran nama baik, dan lain-lain. Jika tidak mengecek kebenaran dan kepastiannya. Selanjutnya Bagaimana sikap yang bijak dalam menanggapi keadaan tersebut? Jangan percaya sebelum konfirmasi langsung karena benar ya, suara-suara itu bisa dipalsukan. Bahkan suara kalian ya, gambarnya kalian tapi suaranya orang lain itu bisa dipalsukan. Ya, dan itu efeknya juga bahaya ya, menimbulkan hoax atau berita-berita yang kurang baik apabila konten yang kurang baik. Seperti mungkin halnya yang viral kemarin ya, Menteri Keuangan Indonesia ya, Bu Sri Mulyani ya, membuat geger se-Indonesia karena editan dari AI ya. Jadi pas beliau pidato dan mengeluarkan kalimat-kalimat yang menimbulkan kemarahan rakyat di Indonesia. Padahal itu hasil editan AI. Oke, mungkin ada yang mau menanggapi atau yang tanyakan? Ada? Sudah cukup jelas? Oke, silakan bisa diakhiri. sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya. Kalian sudah berdiskusi ya, sudah saling mempresentasikan hasil diskusi kalian, bagaimana kalian bisa menganalisis ya, dari mulai gambar, teks, berita, video, suara ya, bisa membedakan oh ini AI, ini manusia ya. Efek sebab akibatnya bagaimana kalian juga sudah bisa saling memberikan ini jawaban hasil diskusinya seperti itu ya. Jadi untuk AI ini memang teknologi ya, bagus lah istilahnya, tapi juga punya efek samping. Oke. Selanjutnya kita refleksi ya, refleksi. Coba, pernahkah kalian menggunakan AI tadi? Nah, manfaat yang kalian rasakan dalam menggunakan AI, Mbak Erin? Efisiensi waktu. Iya, mempermudah pekerjaan. Yang lain mungkin Mbak Elsa, Mbak Keisha, coba yang sering menggunakan AI enggak? Ya. Manfaatnya apa buatmu? Bisa
ya kesimpulan untuk pembelajaran hari ini ya tentang kecerdasan artifisial. Jadi AI itu teknologi yang membantu manusia tapi tidak sempurna. Ya, AI itu mesin yang menciptakan manusia. Ya karena yang sempurna itu hanya Allah. Nah, ya manusia diciptakan itu juga tidak sempurna. Apalagi ciptaan manusia itu sendiri pasti banyak ya minusnya, banyak kurangnya ya. Jadi jangan sepenuhnya 100% percaya dengan AI. Literasi dan etika sangat penting agar AI digunakan secara tepat. Nah ini yang paling penting ya, kita belajar tentang AI, etikanya kita gunakan agar tidak menyalahgunakan, agar tidak menjadi pelopor ya, salah satu pelopor membuat informasi palsu, seperti itu salah satunya. Nah terakhir, gunakan AI sebagai alat bantu, bukan pengganti akal sehat ya. Tetap gunakan otak kalian untuk berpikir, bereksplorasi ya, belajar, berpikir kritis ya. Jangan hanya mengandalkan AI. AI itu hanya membantu kalian, mempermudah atau tadi pekerjaan. Nah, selanjutnya, untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan coba praktek membuat konten sederhana menggunakan AI ya, dengan tetap berpegang pada etika kecerdasan artifisial. Kita membuat konten gambar atau mungkin konten-konten teks seperti itu atau video ya di AI itu banyak, kita bisa belajar nanti. Nah, selanjutnya, ini untuk memperdalam pemahaman kalian ya. Terakhir, tugasnya bisa dikerjakan di rumah, bisa dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Bisa ditulis di buku, Mbak. Silahkan. 1. Jelaskan dengan bahasa kamu sendiri apa perbedaan antara kecerdasan artifisial dan kecerdasan manusia. Saya ulangi. Jelaskan dengan bahasa kamu sendiri apa perbedaan antara kecerdasan manusia dan kecerdasan artifisial. Sudah? Nomor 2. Menurut kamu, mengapa kualitas data menjadi faktor yang sangat krusial dalam menentukan hasil yang dikeluarkan oleh AI? Saya ulangi, menurut kamu, mengapa kualitas data menjadi faktor yang sangat krusial dalam menentukan hasil yang dikeluarkan oleh AI? Selanjutnya, nomor 3, terakhir. Identifikasi satu contoh. Identifikasi satu contoh persoalan etika yang paling sering muncul. Persoalan etika yang paling sering muncul dari penggunaan AI di masyarakat. Misalnya, bias, privasi, atau hoax. Jelaskan secara singkat mengapa itu menjadi persoalan.